And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only 3 others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Yo, Sugeng Enjang, selamat pagi para konco, sedulur, sederek, sedanten, apa kabar? Terima kasih udah join kembali di Ruang Mainan Mas Budu. Kali ini di episode 16 seri kartun 80-an yang tayang di TVRI, Televisi Republik Indonesia, yang amat sangat berkesan dan membekas sekali di kenangan. Udah gak usah basa-basi busuk. Kali ini kita jumping aja langsung ke poinnya. Jadi, ketika kalian nonton film Pangeran, apa yang terbersih pertama kali di pikiran kalian? Yang melibatkan seorang pangeran gitu kan ya. Ingat banget di tahun-tahun itu tuh Disney tuh juga yang amat sangat membombardir salah kan membombardir itu dengan film-film fairy tale seperti itu kan. Ketika pangeran mencari belahan hatinya, pangeran bertemu dengan putri cantiknya, putri cantik mencium putri cantik mencium pangeran, pangeran mencium putrinya dan bangkit akhirnya. Well, ada sih yang kalau tipe aliran Disney ya memang tipikal pangerannya adalah seperti itu. Tapi hidup nggak melulu soal happy-happy atau cinta-cinta. Seperti 2 mata koin, walaupun sama ada sisi baliknya. Sisi baliknya adalah universe-nya mereka ini. Ini juga dilatar belakangi oleh seorang pangeran. Pangeran namanya Pangeran Adam. Dia tinggal di Eternia dan dia punya teman seekor kucing. Kucing yang katanya nggak takut apa-apa gitu kan. Cuman pangeran ini tuh bertugas, semua tahu ya, nggak ada putri-putri cantiknya. Ada sih sorcerers gitu kan, atau She-Ra, tapi selebihnya kurang ada. Selebihnya itu pangeran ini berusaha sekuat tenaga bertahan untuk mempertahankan Castle of Grayskull. Ya, castle-nya dia itu. Jadi kurasa sedikit kali ada momen cinta-cintaan atau putri-putrian seperti itu gitu kan. Jadi Pangeran Adam ini mempunyai pedang, dan ketika dia pemegang pedang itu, dia bisa berubah dan mempertahankan Castle of Grayskull dari serangan musuh-musuhnya. Skeletor salah satunya, ini adalah Skeletor. Ini adalah musuh nemesisnya kali ya. Dan Pangeran Adam dia berubah menjadi He-Man. He-Man. Lucu ya namanya ya, He-Man gitu. Cuman gue inget banget deh perasaan He-Man itu dulu kan, kalau kalian belajar bahasa Inggris gitu kan, he merujuk ke penggunaan kata ganti laki-laki. Man itu juga merujuk ke kaum Adam gitu kan ya. Prince Adam, He-Man. Kan agak otak-atik nyambung gitu ya. He merujuk ke laki-laki, man juga menuju ke kaum Adam gitu kan. Bagaimana bisa ini secara struktural bahasa Inggris ini nggak nyambung gitu loh ya. Sampai waktu itu kan gini Mas Bundu dulu kuliah bahasa Inggris. Mas Bundu itu pernah tanya gitu kan ke dosen, "Bu, kalau ngomongin soal bertanya soal He-Man, bagaimana menurut Ibu He-Man ini penjelasan secara struktur kalimat atau katanya? Kok tumpuk gitu? Kok tumpuk punya makna yang sama tapi ya begitu gitu kan.
aneh gitu loh. Menurut saya itu aneh gitu kan. Terus waktu itu ibu dengan Bu dosen dengan penuh wibawa menjelaskan, ketika kita berbicara tentang film, ketika kalimat itu dipergunakan sebagai jargon atau kalimat itu dipergunakan, kata itu dipergunakan sebagai penanda atau judul sebuah karya, itu tidak sepenuhnya dipermasalahkan karena di sini kita ngomong soal branding produk itu sendiri. Sedap, luar biasa. Jadi begitu ya. Jadi ketika kalimat kata itu dipergunakan sebagai representatif sebuah film atau karya atau apapun lah, karya cetak, karya audio, visual, apapun itu tidak masalah. Oke. So, wow, lagi-lagi kalau ngomongin balik lagi ke soal He-Man ini, tahun 80-an TVRI menayangkan ini. Wah, sebenarnya produk He-Man sendiri atau mainan He-Man sendiri ini, filmnya itu tayang dari periode sekitar 81 sampai 87. Dan mainannya itu sendiri yang Mas Mudu punya ini adalah rilisan awal, itu adalah tahun 1981, diproduksi oleh Mattel. Kalian jangan tanya ada berapa banyak varian mainan He-Man ini per karakter, itu banyak sekali. Ada, kalau nggak salah pernah lihat di YouTube itu ada sekitar 27 karakter plus 27 karakter plus itu dan segala macam aksesorisnya gitu kan. Ada Castle of Grayskull, itu adalah castle yang He-Man lindungi yang bisa membuat dia berubah dari Pangeran Adam menjadi He-Man. Terus Skeletor sendiri itu punya castle-nya sendiri, ya bentuknya kayak ular gitu ya kalau nggak salah gitu. Terus tiap karakter bisa naik kendaraan seperti ini. Kalau kalian ini Battle Skull ini, itu juga luar biasa. Itu setiap mainannya itu banyak. Tahu dari mana mainan itu banyak? Sebetulnya pas dulu awal-awal dicetak di Bobo atau majalah Anada, mana lagi majalah media anak-anak yang memberi dengan iklan-iklan mainan, ya cuman mereka. Itu cuman di latar belakangnya Castle of Grayskull dan karakter aja. Tapi pengalaman pribadi ketika hunting mainan ini, udah dia mulai ketahuan ini yang rare. Oh, Castle of Grayskull-nya itu rare. Oh, Dragon Walker-nya itu rare, Dragon Walker gitu kan. Atau banyak deh kalau ngomong soal mainan itu gila. Kalau soal ngomong soal produksi mainan itu udah seperti kayak penjajahan di era baru ini. Kalian tidak dijajah secara fisik, tapi kalian dijajah dompet kalian. Bahkan itu ada meme yang bilang ketika seorang laki-laki atau anak gitu kehilangan dompetnya, ia akan miskin selama seminggu. Tapi ketika kalian memperkenalkannya pada mainan atau toys, dia akan miskin seumur hidup. Amit-amit jambang baik. Jangan sampai seperti itu. Bijak-bijak menggunakan uang. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi, you guys, kalian harus punya dana darurat. Asik, dana darurat jaga-jaga walaupun sampai terjadi apa-apa. Jadi ngomong, jangan terlalu dipaksakan ketika kalian harus membeli mainan. Ingat, mainan ini dibeli dengan rasa senang, rasa sayang, rasa senang. Tapi ketika kalian tidak ada uang, ya jangan dipaksakan. Nanti ujung-ujungnya ya seperti meme tadi dibilang, seumur hidup kalian akan kemiskinan. Well, inilah mainan He-Man itu. Sebenarnya kalau ngomongin He-Man ini kan, mereka tuh mainan juga rilis, yang baru-baru juga ada. Cuman ini yang klasiknya. Secara klasik, secara memori ya memang inilah aslinya mainan He-Man itu. Cuman kalau secara bentuk mainan sebenarnya kurang bagus ya. Kurang bagus, kakinya itu bentuknya kayak bebek itu kan, kayak orang kena polio gitu kan. Dan ada kelemahan-kelemahannya karena di sambungan join kakinya itu pakai karet. Jadi kalau kalian biasanya dapat kalau kalian beli hunting second, rata-rata tuh karetnya udah pada molor, udah kayak celana dalam, tau gak sih, dipakai bertahun-tahun atau kadang nggak pernah dipakai, akhirnya ketika dipakai molor seperti itu. Jadi ini pun juga pas pertama kali Mas Mudu dapat itu juga kakinya itu pada molor-molor gitu ya. Ceritanya lucu nih, sebenarnya pas Mas Mudu dapat He-Man ini dulu itu, Mas Mudu pernah cerita di episode Voltron, episode kedua. Jadi ketika itu ada customer Mas Mudu datang untuk beli PS dan dia menawarkan mau nggak beli mainan saya gitu kan. Dan ketika Mas Mudu main ke rumahnya, ini adalah salah satu mainan
yang dijual sama masnya ini. Jadi ini hampir semua dari dia nih, kecuali beberapa yang 1, 2, 3, 4, 5 ini hunting sendiri. Nggak banyak karakter, nggak apa-apa, cukup ya, nggak perlu banyak yang termiskin. Jadi karakter-karakter utama aja yang merepresentasikan He-Man and the Master of Universe ini sendiri. Well, gimana menurut kalian? Kalian masih menyimpen nggak? Kalian masih punya mainan He-Man kalian nggak? Kalau kalian punya atau kalian pengen punya, komen. Kita tektokan, kita ngobrol bagaimana kenangan-kenangan itu terbawa sampai sekarang. Wow, inilah He-Man koleksi Ruang Mainan Mas Mundu. Kali ini cukup sampai sekian jumlahnya, tapi ke depan never know. Kalau ada duit, barangnya ada, beli. Thank you udah buat nongkrongin di Ruang Mainan Mas Mundu episode ke-16, episode He-Man kartun tahun 80-an yang tayang di TVRI, Televisi Republik Indonesia. Sampai ketemu di Ruang Mainan Mas Mundu episode 17. Kita tetap ngomongin kartun yang tayang di TVRI tahun 80. So I'll see you. Be safe. Hati-hati di luar, masih ada COVID, karantina. Be safe. Jadi dan bijak-bijak pakai duit. I see you. Bye. And the Masters of the Universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only 3 others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor.